Iya, kemudian reflux, jadi asam lambungnya naik, itu juga bisa menyebabkan dari asam lambung juga bisa ya, Dok bisa. ya? Namanya kolesteatoma, jadi bentuknya seperti mentega gitu ya. Nah itu bisa menggerogoti tulang-tulang sekitarnya, termasuk bisa menyebabkan bisa mengaruhi imunologi, juga bisa imun yang rentan ya terhadap infeksi. Pada anak-anak yang alergi juga sering tuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Laidatul Azura dalam Medcast, Medikus Podcast, podcastnya kesehatan. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang telinga berair atau conge. Nah, langsung aja kita panggil untuk narasumber episode kali ini bersama Dr. Devira. Langsung aja kita panggil Dr. Devira. Halo dokter. Halo, Apa kabar dokter? Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk dok sekarang? Ya biasalah Mbak, kerjaan sehari-hari. Lagi kerja sehari-hari ya dok ya. Benar. Nah teman-teman, kita akan bahas seputar telinga berair atau conge nih sama Dr. Devira. Nah sebenarnya dok, teman-teman di sini juga ingin tahu, itu sebenarnya apa sih penyebab dari telinga berair atau conge itu dok? Ya Mbak ya, jadi kalau telinga berair itu artinya keluar cairan dari telinga ya. Nah itu kalau yang dikatakan dengan conge itu berarti peradangan pada telinga tengah. Jadi telinga tengahnya yang mengalami masalah. Kalau dari anatomi telinga itu ada telinga luar, telinga tengah, sama telinga dalam. Kalau problem untuk conge ini adalah di telinga tengah. Jadi kalau telinga conge ini atau telinga berair ini adalah asalnya dari peradangan dari telinga tengah gitu. Nah penyebabnya itu bisa karena dari infeksi. Jadi infeksi itu bisa karena bakteri, yang paling sering ya juga virus ya. Kemudian juga jamur, itu juga bisa menyebabkan telinga berair atau yang disebut dengan conge. Ya betul. Itu untuk mungkin kalau cotton bud itu pengaruh itu dok? Nah jadi telinga berair itu bisa juga disebabkan karena peradangan telinga luar, namanya otitis eksterna. Itu akibat dari dikorek-korek telinganya ya. Cuman kalau bedanya conge dengan otitis eksterna ini, kalau conge ini dia keluar terus menerus gitu. Kalau otitis eksterna dia kalau kita bersihkan, jadi kalau keluar cairan kita bersihkan dia bersih gitu. Tapi kalau khasnya conge ini dia telinga berairnya tuh aktif, jadi terus menerus sehingga kalau dibersihkan dia keluar lagi, dibersihkan dia keluar lagi. Itu khasnya dari telinga conge. Jadi memang ada perbedaannya ya dok ya? Ya betul. Jadi bukan gara-gara di ini cotton bud gitu. Tapi bisa juga ya kalau peradangan telinga tengah itu akibat ini. Akibat cotton bud terlalu jauh, akhirnya ya melukai dari gendang telinganya sampai robek gendang telinganya. Makanya hati-hati juga ya kalau menggunakan cotton bud, jangan terlalu dalam. Hanya 1 senti aja cotton bud yang bisa masuk ke dalam liang telinga, jangan terlalu dalam. Karena bisa melukai dari membran timpani atau gendang telinga sehingga robek. Bisa juga suatu ketika terjadi otitis eksterna namanya, karena kan dia perforasi atau gendang telinganya robek sehingga telinga tengahnya jadi terpapar gitu ya, sehingga menyebabkan jadi conge bisa. Gitu. Itu bisa termasuk ya dok ya. Tapi sebenarnya penggunaan cotton bud itu disarankan atau tidak dok? Kalau dokter THT sih tidak menyarankan. Sebaiknya memang dia harus ke dokter THT untuk bersihkan telinga, apalagi kalau pada anak-anak ya. Nah, cuman kalau seandainya memang ingin menggunakan cotton bud, pilihlah cotton bud yang kuat ya, rekatannya antara cotton budnya, jadi cottonnya, ya kapasnya itu dengan pegangannya sehingga pada saat kita mengorek telinga sehingga tidak masuk ya cotton budnya itu ketinggalan gitu ke liang telinganya gitu ya. Jadi pastikan dulu. Kemudian juga cotton budnya juga jangan terlalu besar ataupun terlalu kecil, ya sesuai dengan ukuran liang telinga, dan jangan terlalu dalam, hanya 1 senti aja. Cuman tadi kalau penyebab telinga tengah infeksi telinga tengah tadi itu bukan seringnya bukan karena di cotton bud ya atau ngorek-ngorek telinga, tapi dia seringnya faktor resikonya itu pada anak-anak itu seringnya terjadi pada disfungsi tuba. Jadi tuba eustachiusnya, jadi ada saluran antara hidung ke telinga yang kalau pada anak-anak itu biasanya lebih pendek, lebih datar dan lebih lebar, dan juga dia fungsinya masih imatur, jadi belum seperti orang dewasa, sehingga pada peradangan di hidung, misalnya pada pilek ya, pada pilek-pilek ya pada anak-anak itu menyebabkan dia jadi
peradangan di telinga tengahnya gitu. Jadi seringnya karena itu dari flu pada anak-anak, bisa karena alergi misalnya pada anak-anak yang sering flu yang pilek-pilek ya, sering menyebabkan peradangan juga di telinga tengah sehingga akhirnya menyebabkan dia telinga berair gitu. Kemudian juga ini ya sosial ekonomi misalnya yang rendah itu juga merupakan faktor resiko untuk terjadinya peradangan pada telinga tengah gitu. Kemudian kelainan kepala itu juga bisa. Kemudian faktor imun itu juga bisa termasuk ya. Iya, kemudian reflux, jadi asam lambung yang naik itu juga bisa menyebabkan dari asam lambung juga bisa ya dok bisa. Jadi pengaruhnya bukan dari kepala aja ya dok ya. Betul. Jadi saya sering menjumpai juga pada bayi-bayi ya, bayi-bayi baru lahir berapa bulan gitu ya, ternyata telinganya berair. Ternyata pola menyusui yang tidak benar. Jadi kepala itu kalau menyusui itu harus lebih tinggi daripada badan. Kalau sejajar, nah itu bisa menyebabkan reflux dari asam lambungnya ke atas sehingga menyebabkan dia congek atau peradangan pada telinga tengah. Berarti gitu. Memang ini ya dok ya, memang bukan sumbernya dari telinga kepala ke atas aja ya, dari lambung juga pengaruh bisa, gitu ya dok ya. Bisa. Ya, pengaruh imunologi juga bisa, imun yang rentan ya terhadap infeksi. Pada anak-anak yang alergi juga sering tuh. Berarti faktornya banyak ya dok ya Betul. sebenarnya. Nah teman-teman, ini juga informasi untuk teman-teman bahwasanya mungkin untuk peradangan ini faktornya banyak ya dok ya, disebabkannya banyak begitu ya dok. Nah teman-teman, kita juga harus tahu sebenarnya dok, siapa saja sih yang pada umumnya atau mayoritas terkena telinga berair atau congek ini dok? Yang kalau pada umumnya tadi saya sudah katakan, anak-anak dan bayi itu yang paling sering terkena congek ya. Karena saya bilang tadi tuba eustachiusnya, jadi ada saluran antara nasofaring atau dari hidung ya ke telinga tengahnya itu ada saluran ya. Jadi ada pilek-pilek pada anak-anak sering langsung radang di telinga tengahnya, itu akibat dari tuba eustachiusnya yang masih pendek, lebar dan lebih datar pada anak-anak, apalagi bayi ya. Dan satu lagi struktur dan fungsinya juga masih imatur, jadi belum matang seperti orang dewasa itu ya. Jadi sering menyebabkan masalah congek pada bayi dan anak-anak. Iya betul. Tetapi itu tidak tertutup kemungkinan mungkin yang dewasa juga terkena ya dok ya? Oh iya, kalau dewasa juga sering juga ya. Itu terutama pada pilek yang lama biasanya. Apalagi pada pasien-pasien dengan alergi. Nah, rinitis alergi ya, jadi hidungnya sering pilek-pilek. Itu juga sering menyebabkan radang di telinga termasuk tengah. Ya dok ya? Termasuk, jadi bisa dewasa, bisa anak-anak. Cuman lebih banyak anak-anak ya dok ya, pada anak dan bayi pasiennya ya. Nah kembali lagi dok, mungkin saya mewakili teman-teman juga akan menanyakan sebenarnya gejala dari telinga berair itu apa saja dok? Kalau telinga berair ya keluar cairan ya dari telinganya. Jadi kalau kesannya yang congek ini tadi ya, jadi dia aktif berairnya. Jadi kalau kita bersihkan dia keluar lagi, dibersihkan dia keluar lagi. Itu khas dari congek. Kemudian selain itu kalau untuk congek, selain gangguan telinga berair, dia juga bisa, kalau dia genang telinganya lubangnya besar ya, itu artinya kan kalau dia keluar cairan berarti ada gedang telinganya ada berlubang atau namanya perforasi membran timpani. Nah itu kalau misalnya dia besar cukup mengganggu pendengaran, dia akan menyebabkan gangguan pendengaran. Jadi selain berair juga gangguan pendengaran. Kemudian juga dia bisa berdengung, itu juga bisa. Berdengung ya. Kemudian dia juga bisa kalau misalnya dia komplikasi, dia bisa menyebabkan ini demam gitu ya demam bisa. Kalau jadi fase akut dia bisa demam, tapi kalau sudah congek, sudah keluar cairan, biasanya demamnya pun turun. Iya, jadi dia namanya otitis media. Jadi nama lainnya adalah otitis media ya, kalau untuk telinga berair atau congek ini. Nah itu ada bisa yang akut, bisa yang kronis. Kalau yang akut dia gejalanya itu demam, nyeri itu pada stadium supurasi, hiperemi supurasi. Nah itu biasanya dia demam, nyeri gitu ya. Bahkan kalau yang supurasi itu sampai dia pendengarnya pun tertutup ya. Kemudian juga berdengung gitu ya, dan sakit telinganya gitu ya, sakit sekali sampai anaknya rewel kalau anak-anak gitu ya. Nah tapi kalau sudah keluar cairan berarti sudah perforasi atau gedang telinganya sudah berlubang. Kalau begitu sudah berkurang itu semuanya, demamnya berkurang, gejala pendengarannya berkurang. Cuman keluar cairan ya dok ya, cuman keluar cairan. Nah tadi kalau misalnya gejala lain bisa vertigo ya, pusing berputar. Termasuk ya dok ya? Karena salah satu
fungsi telinga selain pendengaran itu adalah vertigo. Tapi biasanya kalau yang vertigo itu pada pasien-pasien bukan yang akut lagi, tapi yang otis media kronis yang sudah sudah sampai ke telinga dalam infeksinya. Nah itu bisa menyebabkan dia vertigo atau pusing berputar. Iya betul. Nah sebenarnya kalau kita tadi bicara tentang airnya itu ya dok, untuk air yang keluar itu berwarna apa pada umumnya? Oh macam-macam ya. Jadi bisa awalnya dia bisa bening, kemudian berwarna encer gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah ada bakteri di situ dia bisa berwarna. Jadi bisa warna hijau, bisa warna kuning, bisa kental gitu cairannya. Itu cairannya kental ya dok ya? Bisa bening, bisa kental. Kalau yang akut biasanya dia bening. Tapi kalau sudah kronis itu sebagian besar itu sudah berwarna, bisa kuning, hijau gitu ya. Kemudian juga sudah kental cairannya keluar. Tapi untuk yang umum itu biasanya airnya gimana dok? Biasa kayak air mengalir atau kental gitu? Untuk awal-awal itu? Aktif dia, cairannya aktif. Jadi bisa kental, bisa encer. Gitu. Iya. Yang penting dia kita bersihkan keluar lagi, keluar lagi gitu ya betul. Nah kalau tadi kita bicara tentang gejala ya dok ya, mungkin untuk fase ini ada fase penyembuhan. Nah itu bagaimana caranya bisa kita menyembuhkan penyakit conge ini dok? Ya jadi kalau dia namanya fase akut ya atau disebut dengan otitis media akut, nah itu memang ada satu fase resolusi atau fase penyembuhan. Ya itu artinya kita mengobati dengan baik gitu. Kita lihat faktor resikonya ini apa. Faktor resikonya juga harus diatasi. Kalau pilek ya pilek yang diobatin gitu. Kalau misalnya ada kelainan anatomi di hidung seperti sekat hidungnya bengkok atau septum deviasi diperbaiki. Kalau ada sinusitis diobatin. Kalau ada tumor nasofaring juga bisa ya pada pasien dewasa itu tumor nasofaring. Anak-anak jarang ya kalau tumor nasofaring. Nah itu juga harus diobatin gitu. Jadi faktor resikonya yang menyebabkan telinga berair ini ya harus diatasi supaya dia jangan supaya sembuh gitu ya. Selain mengobati telinganya kita juga harus mengobati faktor resikonya. Tapi memang pada umumnya rata-rata bisa sembuh ya dok ya. Kalau yang akut dia bisa. Kalau diobati dengan baik, faktor resikonya diatasi, dia bisa sembuh. Tetapi kalau yang kronis, artinya dia lebih dari 3 bulan berlubang gendang telinganya. Nah itu ada 2 ya, bisa. Jadi ada 2 tipe. Tipe aman atau tipe bahaya. Kalau tipe bahaya artinya ada namanya jaringan daging tumbuh di situ, bukan daging tumbuh sebenarnya, namanya kolesteatoma. Jadi bentuknya seperti mentega gitu ya. Nah itu bisa menggerogoti tulang-tulang sekitarnya, termasuk bisa menyebabkan komplikasi yang berbahaya, namanya dangerous type atau tipe bahaya. Nah itu memang harus operasi, segera harus operasi. Tetapi kalau misalnya di tipe aman, kita lihat 2 ya, gendang telinganya perforasi tapi dia tipe aman. Dia apakah berairnya aktif ataupun dia pasif, artinya tidak berair lagi. Jadi kita ngobatin ternyata dia masih bolong, memang masih perforasi membran timpaninya, tetapi dia tidak aktif lagi cairannya. Nah kalau itu kita pilihan ke pasiennya mau tapi harus tindakan operasi memang untuk menutup gendang telinganya. Tapi kadang-kadang kalau perforasinya kecil, pasiennya nggak ada ngeluh apapun, telinga berairnya juga nggak ada, dan pasiennya nggak mau operasi ya sudah, tidak masalah gitu. Tetapi kalau misalnya pasiennya masih berair ya nggak berhenti gitu, walaupun dengan pengobatan makan obat gitu, minum obat yang nggak benar, ya itu kita anjurkan untuk operasi. Artinya ada sesuatu masalah juga di belakang telinganya mungkin sehingga menyebabkan dia telinganya berair terus. Atau juga pasiennya mengeluh pendengarannya berkurang gitu, walaupun dia tipe yang pasif misalnya, tapi perforasinya atau lubangnya besar pada gendang telinganya. Nah itu juga pasien yang mau operasi ya silakan untuk menutup gendang telinganya gitu. Berarti memang untuk tahap penyembuhannya banyak ya dok ya? Ya betul, tergantung dari per pasiennya gitu. Kalau yang akut bisa masuk ke resolusi dengan pengobatan yang baik dan faktor resikonya juga diatasi. Tetapi kalau dia sudah kronis, nah itu ada beberapa pilihan. Tapi banyak juga, padahal ini konteksnya tadi telinga berair ya dok ya, tetapi bisa sampai ke operasi. Memang ini ya, judulnya ini hanya sekedar telinga berair, tapi ternyata parah ya dok ya. Telinga berair itu juga memang tadi kan saya sebutkan tadi malah ada dangerous type, ada tipe bahaya yang itu memang harus segera operasi. Iya, memang sesegera mungkin ya dok ya.
Nah, dokter, untuk teman-teman pasti juga ingin mencegah ya dok ya, sebenarnya bagaimana agar tidak terkena. Nah, adakah saran dan atau pesan dari dokter untuk bagaimana mencegah penyakit ini itu dok? Kalau mencegah sebenarnya yang kita ya sama ya. Jadi yang pertama adalah menjaga kebersihan dan kesehatan telinga. Ya, jadi kita harus selalu menjaga ya, jangan sampai kotor telinganya. Kemudian membersihkannya juga harus dengan hati-hati ya. Kalau bisa sih kalau dokter THT mengajukan ke bagian THT. Dan kemudian kalau misalnya ada keluhan di hidung misalnya, ada pilek-pilek, ada sumbatan hidung atau apapun ya, itu jangan dianggap sepele. Kalau misalnya apalagi kalau misalnya sudah ada sesuatu yang misalnya dia sumbat terus-terusan, beringus terus-terusan, nah itu juga harus berobat. Ya, karena itu adalah faktor resiko untuk ke telinga jadinya. Gitu. Padahal ingusnya dari hidung ya dok ya? Nah betul. Kemudian apalagi pada anak-anak juga diperhatikan pada saat memberikan ASI atau susu. Nah kepalanya harus lebih tinggi supaya untuk mencegah GERD atau reflux dari asam lambungnya. Kemudian tadi naik pesawat ya, hati-hati pada flu. Pasien flu naik pesawat. Kita lagi flu, kita naik pesawat. Nah itu ya? yang kita khawatirkan adalah pada saat landing. Jadi dari tekanan negatif ke tekanan positif. Nah itu akibat perubahan tekanan itu tuba Eustachiusnya bisa tersumbat. Akhirnya telinga jadi budek gitu. Nah kita yang normal aja kalau lagi landing tuh rasanya nggak enak ya. Iya, kalau lagi landing, apalagi kalau flu ya dok ya. Apalagi kalau flu lebih berat dan bahkan bisa jadi ini namanya baru trauma. Akhirnya peradangan pada telinga tengah, akhirnya bisa berair juga telinganya kalau misalnya dibiarkan. Bisa ya, kalau dibiarkan. Tapi iya. Itu ada pencegahannya pada saat kita landing atau mungkin kita menelan atau gimana dok? Iya, yang jadi flu, yang pada pasien flu gitu dok. Iya. Kalau pasien flu, kalau saya anjurkan ya sebelum naik pesawat itu harusnya berobat ke THT dulu. Mungkin dia perlu pemberian dekongestan. Jadi dia membuka saluran dari hidung ke telinga, namanya nasal dekongestan. Jadi perlu dulu pemberian nasal dekongestan. Kemudian kalau misalnya pada anak-anak itu jangan lupa kalau misalnya mau take off dan landing itu coba diberikan minum atau ASI atau susu gitu, air susu gitu ya, untuk membuka saluran tuba Eustachiusnya supaya terbuka ya. Karena anak-anak biasanya lebih merasakan tidak enak. Jadi kalau pada anak-anak jangan ditutup telinganya malah gitu. Kalau pada saat mau naik pesawat kan sering ya pada orang tua, malah disuruh sebenarnya berikan ASI atau susu gitu. Tidak dianjurkan menggunakan, kebanyakan kan sekarang ini ya dok, headset gitu. Berarti itu tidak dianjurkan ya dok ya? Bukan untuk telinga, untuk yang tuba Eustachius tadi yang kayak yang nyeri pada saat dia landing sebenarnya kalau headset. Mungkin lebih ke supaya suara pesawatnya tidak terlalu terdengar kali ya. Maksudnya kan bising pesawat. Tapi kalau untuk mengatasi yang kayak kita rasa terblok telinganya pada saat landing, itu adalah pemberian ASI atau susu. Makanya kalau kita juga pada dewasa juga bisa nelan permen gitu ya. Cuman kalau memang ada masalah radang di hidung pada saat sebelum naik pesawat, kalau saya ajarkan ke THT dulu konsultasi, mungkin perlu pemberian nasal dekongestan namanya. Berarti memang harus konsultasi lebih baik ya dok. Iya betul. Nah dok, kalau tadi bicara anak-anak itu ya dok, itu sebenarnya pada usia berapa itu dok? Rentang anak-anak yang mungkin dari bayi sampai 5 tahun kah gitu dok? Kalau jadi kalau misalnya fungsi tuba Eustachius itu sama seperti kita, jadi maturnya itu usia 9 tahun. Oh 9 tahun. Iya betul. Jadi di bawah 9 tahun itu yang lebih cenderung terjadi otitis media atau telinga conge atau berair tadi. Iya. Berarti itu cukup, sebenarnya konteksnya memang parah ya dok ya ini ya. Tapi kita harus lebih mencegah lebih awal gitu ya dok ya? Iya betul, karena tadi saya bilang hati-hati apalagi kalau yang sudah dangerous type atau tipe bahaya. Karena itu bisa namanya dangerous berarti membahayakan jiwa. Karena komplikasinya itu bisa, karena batas atas dari telinga tengah itu adalah meningen, jadi otak. Jadi kalau misalnya sudah digerogotis ke atas akan menyebabkan meningitis, abses otak gitu. Jadi ke telinga dalam bisa vertigo, muter-muter gitu ya. Jadi banyak ya. Jadi banyak hal sehingga menyebabkan dia masalah keselamatan jiwa jadinya. Kalau misalnya dia tipe bahaya tadi. Jadi harus diwaspadai, jangan dianggap sepele. Anak-anak ataupun kita bila sudah terjadi gangguan itu telinga berair. Tetap langsung datangi dokter ya dok ya. Betul. Langsung sama dokter Davira juga boleh ya dok ya.
Nah dokter, ini mungkin adalah informasi yang sangat bermanfaat untuk teman-teman ya dok ya. Mungkin di lain waktu kita bisa bertemu kembali dok. Iya. Dan membahas mungkin ini ya tema yang lain ya dok ya. Iya insya Allah. Nah dokter, terima kasih untuk waktu dan kesempatan di hari ini ya dok ya. Nah terima kasih juga karena sudah memberikan informasi yang bermanfaat ya dok. Mungkin lain waktu kita bisa berjumpa kembali. Iya insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Nah teman-teman, untuk info lebih lanjut teman-teman boleh nanti untuk bertanya dijawab langsung sama Dokter Devira ya dok ya, di kolom komentar, atau nanti langsung ke Instagram boleh dok? Boleh. Ya nanti kita akan di bawah ada ini teman-teman Instagramnya Dokter Devira. Nah terima kasih teman-teman sudah menonton podcast edisi kali ini. Jangan lupa tayang setiap hari Sabtu pada pukul 9. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.